saya bisa minta waktunya nggak Bu sekitar 10 atau 20 menit? Iya, ada yang ingin saya sampaikan Bu. Tumben nih Bu, apa kabar Bu Ren? Boleh. Kebetulan saya lagi ada waktu luang nih Bu. Ibu datang aja ke kantor Bu Guru ya Bu. Oke, Iya. baik Bu, terima kasih atas waktunya nih. Oke, sampai jumpa Bu. Ya, sama-sama Bu. Ada yang bisa saya bantu nih? Iya nih Pak, saya mau mengadakan coaching nih sama salah satu rekan saya Pak. Oke, jadi Ibu akan mengadakan coaching. Selamat ya Bu ya. Kira-kira nanti apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Saya mau mengembangkan kompetensi inti dalam coaching Pak. Kira-kira kompetensi seperti apa nih? Ada presence, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, dalam kompetensi Kristen itu kira-kira yang akan Ibu lakukan apa? Untuk melatih agar saya bisa fokus kali ya Pak, saya jauhkan dulu nih permasalahan pribadi atau di kelas. Mungkin juga saya akan sabar, lalu ingin tahu lebih banyak tentang coach saya Pak. Lalu kan mungkin saya bisa melakukan teknik stop ataupun mindful listening. Oh, bagus sekali kayaknya tuh Bu ya. Dengan metode stop dan mindful listening harapannya dapat memaksimalkan kehadiran penuh saat coaching nanti. Kemudian lalu bagaimana dengan mendengarkan aktif? Bagaimana Ibu mempersiapkannya ini? Saya mungkin akan fokus ya Pak mendengarkan coach saya. Lalu saya tidak akan berasumsi. Saya juga tidak akan melakukan pelabelan ataupun asosiasi gitu Pak. Oke, baik. Artinya dengan tidak melakukan asumsi, pelabelan dan asosiasi Ibu akan letakkan semua fokus Ibu mendengarkan coach yang iya Bu ya. Oke, ini yang terakhir nih Bu ini. Bagaimana dengan pertanyaan berbobot? Apa yang mungkin Ibu lakukan? Saya mungkin ini ya Pak merangkum pernyataan-pernyataan coach saya dulu. Jadi saya mendengarkan aktif itu, lalu mengajukan satu pertanyaan gitu sama coach dalam satu waktu. Lalu saya mungkin akan mengizinkan jeda dulu Pak, atau biar aja dulu hening sebentar. Setelah itu coach saya mungkin akan bicara. Jadi saya tidak buru-buru gitu Pak bertanya. Terus saya akan menggunakan nada suara yang positif kali ya Pak, bersahabat gitu. Oke, baik sekali itu. Ibu akan merangkum pertanyaan dari hasil mendengarkan, kemudian nanti mengajukan pertanyaan di waktu yang tepat, memberikan kesempatan kepada coach mengambil jeda dengan tidak terburu-buru bertanya dan menggunakan nada suara yang positif serta memberdayakan tadi ya. Wah, saya penasaran ini dengan hasilnya nanti Ibu nih. Karena waktu kita singkat, kita sudah dulu ya perbincangan kita ya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama Bu Berena. Mudah-mudahan sukses ya. Iya Pak. Kegiatan coaching. Bu Ren, Iya. selamat kan Bu? Saya tadi yang nelpon. Oh iya, duduk Bu. Terima kasih. Iya. Gimana nih Bu? Apa yang mau kita bahas? Begini nih Bu, saya ingin mendapatkan suatu solusi nih untuk permasalahan saya nih, tentang bagaimana saya dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Oh, jadi Ibu mau pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Bu? Kira-kira apa nantinya akan menjadi harapan Ibu di akhir perbincangan kita? Benar Bu, harapan saya itu saya ingin dapat melakukan pembelajaran di kelas anak-anak introvert. Oh, jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran di kelas anak-anak introvert ya Bu ya? Nah, menurut Ibu nih, anak-anak introvert menurut versi Ibu itu seperti apa Bu? Iya, anak-anak tanpa ekspresi Bu. Kemudian mereka mandiri sih, kreatif, cuman hanya saja dia menutup diri dari orang lain. Oke, saya paham versi Ibu. Jadi menurut Ibu nih, ciri menutup diri ini menghambat pembelajaran gitu ya Bu? Tepat sekali Bu, iya benar sekali.
mereka menjadi sulit untuk belajar berkolaborasi dengan orang lain. Oh, berarti anak-anak introvert di kelas ibu sulit melakukan kolaborasi. Biasanya dalam kelompok kolaborasi apa yang paling memungkinkan mereka lakukan, Bu? Bertukar ide, kemudian melakukan pertemuan bersama melalui interaksi, dan mereka berkelompok tapi sulit gitu untuk mengungkapkan pendapat mereka, Bu. Oke. Artinya mereka punya pendapat ya, Bu? Kalau begitu bagaimana Ibu tahu mereka punya pendapat? Nah, setiap pembelajaran yang saya berikan, mereka duduk tuh berkelompok, Bu. Mereka duduk berkelompok saja, tidak ada pembicaraan di antara sesama mereka. Kemudian, ya mereka hanya saling memperlihatkan pekerjaannya. Misalnya ini loh, biasanya ini laptopnya, ini kamu lihat, cuman hanya segitu. Tapi mereka nggak ada pembahasan setelah itu, gitu. Oh, jadi mereka sebenarnya paham ya, Bu? Hanya terlihat dari mereka bisa mengerjakan pekerjaannya. Namun, apa Ibu pernah meminta pendapat dari mereka? Oh iya, tentu. Saya minta pendapat dari mereka. Hanya kosakata yang disampaikan ya singkat, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya begitu, Bu. Seperti ini, Bu, contohnya gitu. Oh, jadi mereka hanya melakukan respon singkat gitu ya, Bu ya? Pernah nggak Ibu mencoba mereka untuk mengungkapkan pendapat? Mungkin saya akan melakukannya besok saat pelajaran saya berikutnya. Cara seperti apa yang mungkin Ibu sampaikan besok? Icebreaker mungkin. Icebreaker, pahami temanmu. Oh, menarik sih, Bu. Bisa Ibu jelaskan metode pahami temanmu ini? Jadi saya akan meminta mereka untuk berpasangan nih. Terus mereka akan memperhatikan temannya nih. Saya meminta mereka untuk perhatikan temannya. Dan saya akan menanyakan kepada mereka apa saja sih yang mereka ketahui dari temannya. Otomatis kan mereka akan menggali nih dari temannya. Gitu. Oh, jadi mereka akan mengetahui karakter teman mereka dari observasi mereka kayak gitu ya, Bu? Iya, Bu. Observasi dan wawancara. Hasilnya mereka akan buat gambar untuk mewakilinya, dan terakhir saya akan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka. Oke. Secara langsung mungkin mereka akan terbuka sama temannya ya, Bu ya? Nah, iya, Bu, mereka harus belajar untuk itu. Oke. Sejauh ini apa mereka terbuka sama temannya, Bu? Tidak, Bu. Untuk selanjutnya nih, Bu, bagaimana dengan presentasi? Seperti apa mereka mengungkapkan pendapatnya? Apa mereka individu atau memang kelompok? Tentu saja dengan individu, Bu. Mereka akan mengungkapkan pendapatnya di depan kelompok. Oh, berarti mereka utarakan pendapatnya itu di kelompok kecil gitu ya, Bu ya? Nah, iya, Bu. Selain pahami temanmu, masih ada cara lain nggak, Bu? Ada, tapi mungkin di lain waktu, Bu. Saya akan menjelaskannya karena membutuhkan waktu yang lama untuk menjelaskan. Oh, berarti ada cara lain, tapi nggak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang dekat gitu ya, Bu ya? Yes, Jadi realisasinya besok ya, Bu ya? benar, Bu, begitu. Karena besok pembelajaran saya yang berikutnya. Apa yang udah Ibu persiapkan terkait metode besok? Kertas berbentuk segitiga, spidol, dan kertas plano, Bu. Oke, jadi Ibu minta mereka menuangkan pendapat mereka di media yang Ibu sudah persiapkan ya, Bu ya? Benar, Bu. Menarik, Bu. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu nggak dalam kegiatan ini? Ada, Bu, tim TU yang akan mempersiapkan alat dan bahannya, yaitu Bu Yasmin. Selain Bu Yasmin ada lagi nggak, Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu, karena kan itu tidak membutuhkan orang yang banyak ya untuk melakukan kegiatan ini. Oke, Bu. Karena waktu singkat ya, Bu. Kira-kira
Apa yang Ibu dapat dari percakapan kita? Oke. Jadi besok saya akan melakukan icebreaker dengan metode pahami temanmu untuk membantu siswa dalam membuka diri kepada orang lain, baik secara individu ataupun secara kelompok. Tentu saja dalam kelompok kecil ya Bu. Nah, dalam penyiapan bahan saya akan dibantu oleh Ibu Yasmin. Oh, saya jadi penasaran nih Bu akan hasilnya nanti. Baik Bu, karena waktu kita kan nggak lama nih. Kita sudahin dulu ya Bu perbincangan kita kali ini. Oke, baik Bu. Terima kasih nih atas masukan bantuannya. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Jadi saya jadi tahu nih apa yang harus saya lakukan. Saya permisi dulu Bu. Sukses ya, Bu Ren. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Berlina. Bagaimana coachingnya? Ih, sukses Pak. Oh, luar sukses ya, luar biasa. Syukur deh kalau begitu ya. Dalam percakapan coaching tadi, apakah semua kompetensi yang Ibu jalankan berjalan dengan baik nih? Iya Pak, saya mampu menghadirkan ketiga kompetensi itu tadi. Jadi baik itu presence, mendengarkan aktif, maupun mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, selamat lah Bu ya. Kira-kira kompetensi yang paling baik dan yang paling perlu Ibu tingkatkan, Ibu hadirkan. Mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini paling baik saya hadirkan tadi Pak. Jadi yang mungkin saya akan mengasah sedikit lagi ya Pak kemampuan saya di kompetensi present saya. Jadi saya lebih fokus. Saya lupakan dulu nih permasalahan pribadi ataupun permasalahan sekolah. Oke, baik Bu. Selamat ya Bu ya. Sudah berhasil. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ini untuk ditingkatkan lagi. Terima kasih banyak Pak dukungannya. Oke, sama-sama Bu Berlina. Sukses selalu ya. Iya, terima kasih Pak.